Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Ananda Rizky dari Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi akan mensosialisasikan tentang protokol kesehatan 5M dan pentingnya vaksinasi. Jadi, upaya untuk mengalahkan penyebaran dan penularan COVID-19 di dunia tidak mudah. Namun, beragam upaya telah dilakukan oleh para ahli global dan demi menghindari ancaman virus corona yang terus menyerang di beberapa negara termasuk Indonesia, pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi COVID-19 dengan konsisten menjaga kesehatan imun dan iman. Di negara kita, protokol kesehatan ini dikenal dengan sebutan 5M. Sudah tahu apa saja tentang protokol kesehatan 5M? Untuk membantu mencegah penularan virus corona. Jadi, protokol kesehatan 5M terdiri dari yang pertama adalah mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Untuk hasil maksimal, cucilah tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari, terutama saat sebelum masak atau makan, setelah menggunakan kamar mandi, dan setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lain, gunakan sabun dan air. Dan jika kita sedang berada di luar rumah dan tidak ada fasilitas cuci tangan, maka sebaiknya kita memakai hand sanitizer sebagai pengganti alat cuci tangan. Jadi, mencuci tangan yang benar adalah menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir. Cuci tangan dilakukan dengan minimal 20 detik. Jika kalian sedang berada di luar rumah dan tidak ada fasilitas cuci tangan, maka kalian bisa menggunakan hand sanitizer untuk mengganti cuci tangan. Yang kedua ialah memakai masker. Pada awalnya pandemi COVID-19 ini, Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan bahwa penggunaan masker hanya untuk orang sakit. Tapi beberapa waktu selang, kebijakan WHO kemudian berubah dan mengimbau semua orang yang baik atau sehat dan yang sakit agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Protokol kesehatan virus corona terkait masker pun semakin digalakan di beberapa negara, salah satunya di Indonesia. Sekarang juga banyak imbauan tentang memakai masker 2 lapis. Pemakaian masker 2 lapis dianjurkan karena untuk memberikan efektivitas penyaringan udara dalam hidung dan muka. Penggunaan masker 2 lapis hanya diurunkan untuk lapisan pertama untuk masker bedah atau masker sekali pakai dan masker kain di lapisan kedua. Jadi penggunaannya masker bedah atau sekali pakai digunakan di lapisan pertama, kemudian masker kain di lapisan kedua. Hal ini mampu menambah efektivitas untuk mengurangi udara masuk ke hidung dan mulut. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Menjaga jarak minimal 1 hingga 1,5 meter dengan orang lain untuk menghindari terkenanya droplets dari orang yang berbicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi ini dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah menjauhi kerumunan. Selain 3 hal yang tadi, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Kita diminta menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Semakin banyak yang sering bertemu dengan orang lain, maka kemungkinan terinfeksi virus corona semakin tinggi.
Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian terutama bila kita sedang sakit. Yang terakhir atau yang kelima adalah mengurangi mobilitas. Virus corona yang menyebabkan COVID-19 ini bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak kita menghabiskan waktu di luar, maka semakin tinggi pula risiko terpapar virus corona ini. Oleh sebab itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Seperti bekerja di rumah atau work from home, belajar mengajar secara daring, dan lain sebagainya. Karena saat kita berada di luar rumah dan kemudian pulang, kita tidak akan tahu kita pulang itu dengan keadaan yang sama karena penyebaran virus corona menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Itulah protokol kesehatan 5M yang terdiri dari mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Jadi selanjutnya saya akan membahas tentang pentingnya vaksinasi. Hingga kini, saat ini virus corona belum juga berakhir. Guna menekan kasus yang terus bertambah, pemberian vaksin COVID-19 mulai dilakukan. Pemerintah Indonesia pun menganjurkan agar semua warganya mendapatkan vaksin. Alasan mengapa vaksinasi COVID-19 sangat penting karena vaksin ini bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari COVID-19, tetapi juga berguna untuk memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negara yang terkena dampak pandemi. Vaksinasi ini bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi corona. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin ini adalah menurunnya angka kesakitan atau kematian akibat virus COVID-19. Meskipun tidak 100% melindungi seorang dari infeksi virus corona, vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat atau komplikasi akibat COVID-19. Selain itu, vaksin COVID-19 ini bertujuan untuk mendorongnya terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Hal ini penting karena ada sebagian orang yang tidak bisa divaksin karena alasan tertentu. Orang yang tidak dianjurkan untuk menerima vaksin atau tidak menjadi prioritas untuk vaksin COVID-19 antara lain anak-anak atau remaja berada di bawah usia 18. Tetapi sekarang untuk pelajar dan anak-anak mulai dianjurkan untuk mendapatkan vaksin. Dan orang yang tidak bisa mendapatkan vaksin, misalnya orang yang terkena diabetes atau hipertensi yang tidak terkontrol. Jadi, dengan mendapatkan vaksin COVID-19, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi juga orang-orang yang di sekitar kita yang belum memiliki kekebalan terhadap virus corona. Kita juga penting untuk menjaga daya tubuh. Vaksin COVID-19 memang dapat membawa banyak manfaat melindungi kita dari infeksi corona. Tapi perlu diketahui, vaksin ini tidak diberikan kepada orang yang sedang sakit berat atau sudah terinfeksi virus corona. Jadi, pastikan untuk selalu mempertahankan daya tahan tubuh kita, baik sembari kita menunggu giliran untuk diberi vaksin maupun setelahnya. Hal ini karena dengan imunitas tubuh yang kuat, kita tidak akan mudah sakit sehingga kebugaran tubuh terjaga. Di samping menjaga daya tahan tubuh selagi menunggu giliran untuk divaksin, kita tetap jangan lupa dengan protokol kesehatan 5M. Sebisa mungkin juga menghindari berpergian di luar rumah atau berkumpul dengan orang banyak. Vaksin COVID-19 ini diharapkan menjadi solusi untuk menyudahi pandemi yang telah memakan banyak korban jiwa, serta yang melumpuhkan aktivitas masyarakat, terutama di sektor ekonomi. Dan partisipasi kita dalam program vaksinasi ini sangat membantu pemulihan kondisi negara kita. Jadi, marilah kita untuk
vaksin, karena vaksin itu penting untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Karena kalau kita tidak sendiri, siapa lagi? Karena vaksin itu juga gratis, pemberian pemerintah. Jadi protokol kesehatan 5M itu harus tetap dilaksanakan di kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa untuk vaksin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.